Halo adik-adik semua. Sekarang kita mau lihat panduan ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, mari adik-adik siapkan hati dan diri kalian untuk kita memulai ibadah online. Yang kedua, adik-adik semua duduk yang tenang selama beribadah. Yang ketiga, ayo kita ikuti instruksi guru-guru sekolah minggu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita semua ikut memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat, siapkan Alkitab kalian untuk kita belajar firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, jumpa lagi kita dalam ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik semua, kita mau sama-sama sebutin yel-yel kita ya. Sekolah Minggu GPD Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Sekolah Minggu GPD Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, Ici mau ajak semuanya untuk sama-sama berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali untuk ibadah online. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, lewat video online, tapi biarlah kami boleh tetap sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, hari ini tema dalam ibadah kita membaca Alkitab. Kita mau sama-sama sebutin ya, kata kunci kita pada hari ini. Kata kunci kita, aku suka membaca Alkitab. Ikutin ya sama-sama. Aku suka membaca Alkitab. Kenapa sih kita mesti suka membaca Alkitab? Karena Alkitab itu bukunya Tuhan. Masih ingat kan pujian yang berkata, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ya, karena itu kita harus suka untuk membaca Alkitab. Nah, kalau kita mau terus mencintai Tuhan Yesus, kita juga mau terus membaca Alkitab. Kita mau sama-sama angkat pujian ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Katakan mau kita mau mencintai Tuhan.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semua, kita mau terus memuji Tuhan. Nah, Cici mau panggil dulu nih teman kita. Ada yang mau nemenin Cici nyanyi di sini. Siapa ya? Shalom. Iya, Ci. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kamu ajak teman-teman di rumah yuk. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Shalom, kita pakai gerakan ya. Oke. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Ingat ya, kalau kita terus mencintai Tuhan Yesus, kita pasti mau untuk membaca firman Tuhan seperti lagu ini tadi. Ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita akan berbuah di dalam Tuhan. Ayo kita mau terus memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik semua, Cici mau tanya nih, Shalom. Kamu ingat nggak lagu yang tentang hari pertama, siang dan malam? Ingat? Ingat? Tahu nggak lagu itu menggambarkan tentang apa? Tentang penciptaan Tuhan. Tentang penciptaan Tuhan ya. Kita tahu tentang penciptaan itu dari mana? Dari Alkitab ya? Iya. Iya. Terus tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus disalib. Shalom tahu dari mana gitu? Dari Alkitab dong, Ci. Dari Alkitab. Kalau tentang apa ya? Daniel di bawah singa. Alkitab juga. Alkitab juga. Shalom suka nggak sih baca Alkitab? Kak, Suka. Adik-adik semua, mau nggak sih suka membaca Alkitab? Kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Tahu? Tahu nggak? Nggak. Kita harus membaca Alkitab karena Alkitab itu bukunya Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita jadi tahu apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nih, kan setiap minggu kita selalu diajarin ya untuk ayat hafalin ayat hafalan. Iya. Untuk apa sih? Ayat hafalan itu untuk mengingatkan kita jadi tahu nih di Alkitab tuh Tuhan Yesus ada cerita tentang apa aja. Kita jadi tahu juga Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang apa aja. Nah, hari ini kita mau belajar nih ayat hafalannya dari Matius 4 ayat 4b. Shalom, ikutin Cici sama-sama ya. Matius 4 ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi ya. Matius 4 ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Nina mau ajak anak-anak untuk menyanyikan satu pujian. Ya, kita mau minta Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis untuk mengajarkan kita. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Ku mau mendengar
firman Tuhan. Mari anak-anak semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat puji-pujian, buat segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami tahu kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami mau belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan itu terus ada dalam hati kami. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Engkau urapi anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah. Biar mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua sudah siap? Sudah pegang bukunya Tuhan belum? Ya, tadi Cici Sherin bilang Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Nah, anak-anak kan hidup nih, kita tubuhnya perlu yang namanya itu makanan. Perlu namanya minum, ya. Kalau nggak makan rasanya gimana sih? Pasti lemas kan? Kalau misalnya haus, kita nggak minum, rasanya apa? Haus. Kalau nggak minum lama-lama, dehidrasi. Dehidrasi itu artinya kita kerongkongannya tuh kering, kekurangan air. Nah, untuk itu setiap hari kita perlu makan, kita perlu minum, dan kita juga perlu vitamin. Apalagi saat-saat seperti ini, imun tubuh kita harus kuat. Tapi anak-anak mesti ingat nih, bukan tubuh jasmani kita aja yang harus dikasih makan. Tapi ada satu tubuh lagi, yaitu tubuh rohani kita. Apa sih Tante Nina tubuh rohani? Rohani kita itu adalah iman kita, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu harus dikasih vitamin juga. Biar apa? Biar kalau kita terus kasih vitamin tubuh kita yang rohani ini, kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Kita juga tahu apa maunya Tuhan Yesus sama kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan, ya, seperti kata kunci hari ini, aku suka membaca Alkitab. Tante Nina mau banget anak-anak bisa membaca Alkitab setiap hari. Sudah semua dapat renungan? Semua harus baca Alkitab, oke? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, Tante Nina menjelaskan firman Tuhan, Tante Nina ajak anak-anak menyimak satu video. Ya, kita simak video berikut ini. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak udah lihat kan video yang tadi?
Di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, tahu nggak sih firman Tuhan itu? Ada yang tahu nggak apaan tuh ya firman Tuhan? Ada nggak? Nah, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan Allah. Makanya kalau misalnya kita baca firman Tuhan setiap hari, kita jadi tahu nih apa yang Tuhan mau buat kita semua. Firman Tuhan itu berkuasa loh, dan kuasanya itu hebat banget. Antara lain ya, Tante Nina sebutin nih, firman Tuhan itu berkuasa untuk mencipta. Nah, masih ingat kan tentang penciptaan? Ada di Kejadian 1 ayat 13. Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu berfirman menciptakan cakrawala, menciptakan terang. Hanya dengan berfirman loh, berkuasa kan firman Tuhan. Terus ada lagi seperti video yang tadi saat Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus melawan si iblis dengan firman Tuhan. Kan itu ceritanya Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Pasti dia kan lemes ya, pasti dia capek. Pada saat Tuhan Yesus lemah seperti itu, pencoba itu datang, si iblis itu datang, suruh mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi, yang kedua apa? Firman Tuhan berkuasa melawan iblis. Nah, anak-anak kalau takut juga begitu. Lawan itu dengan firman Tuhan. Makanya kita harus rajin nih membaca firman Tuhan setiap hari. Ada pujian yang bilang, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam." Nah, itu yang harus kita lakukan biar kita rohaninya tetap kuat. Karena apa? Firman Tuhan juga berkuasa menimbulkan iman kepercayaan kita. Semakin setiap hari kita baca firman, kita merenungkan firman Tuhan, semakin hari iman kita bertumbuh. Iman kita semakin percaya sama Tuhan. Jadi, kalau anak-anak nih mau melakukan apa saja, kalau sudah ada firman Tuhan di dalam hatinya, pasti akan cari Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu, "Tuhan, aku mau melakukan ini, benar apa enggak ya?" Cari Tuhan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan yang luas banget ya pokoknya. Dari sana kita tahu banyak tentang dunia. Dari sana kita tahu banyak tentang kasih. Dari firman Tuhan juga kita tahu bagaimana nanti kita menjalankan kehidupan ini biar kita terus berpegang sama firman Tuhan. Lawan iblis dengan firman Tuhan. Lawan segala sesuatu yang kamu takut dengan firman Tuhan. Ya, nah anak-anak, firman Tuhan menimbulkan iman kesembuhan, menimbulkan iman ketaatan. Jadi, tetaplah anak-anak rajin baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tanam di dalam hati kita semua. Ya, itu pesan Tante Nina. Mami, aku belum minum vitamin. Belum vitamin mana ya? Bentar ya. Nih vitaminnya, kamu belum minum? Belum. Buka bukanya, bentar. Kamu ambil sendiri. Minum ya. Nih, dari. Oke. Udah minum vitamin buat tubuh. Sekarang udah minum vitaminnya belum buat hati? Renungan kamu mana? Ini. Oh iya ini. Udah dibaca? Udah, teman-teman baca juga ya renungan hariannya. Wah, anaknya Mami Tina pinter ya. Setiap hari baca renungan ya, Shalom ya? Iya. Oh. Nah, adik-adik semua di rumah juga baca renungan ya, baca Alkitabnya ya. Ingat nggak, kita ada lagu yang Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ingat. Shalom ingat kan? Ingat? Yuk, Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan.
ada lagi nih satu buku lagi yang kasih tahu tentang kita membaca Alkitab. Apa tuh, Ci? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Oke. Oke, Kak. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak semua, hari ini kita mau buat aktivitas ya, membuat vitamin untuk jiwa kita. Vitaminnya dibuat dari ayat-ayat Alkitab. Nah, dibuat seperti ini ya. Nah, Oma mau panggil Shalom dulu ya untuk bantu ambil satu gulungan yang ada di sini, satu saja sebagai vitamin untuk jiwa kita, lalu kita baca sama-sama. Shalom bacain nanti. Yuk, Shalom. Mana ya Shalom? Iya. Halo Shalom. Shalom, Oma punya vitamin nih. Shalom ambil satu, lalu bacain ke teman-teman ya. Di sini isinya beda-beda. Seperti anak-anak minum ada vitamin C, vitamin apa lagi? D, ada vitamin K, ada kurkuma plus, ada Scott emulsion, ada vitamin ini nih, vitamin untuk kids, untuk anak-anak. Nah, macam-macam vitamin. Ini juga ada macam-macam nih. Pilih yang mana Shalom? Pilih yang apa itu? Yang pink. Ya, coba yang pink. Dibuka. Bacanya apa? Coba sini, taruh sini sedotannya. Ya, yang keras baca suaranya. Wow, ayatnya terdapat di dalam Alkitab. Alkitab. Apa, dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, stop dulu. Ini vitamin. Ini bacaan firman Tuhan supaya kita tahu. Ayatnya diambil dari Yohanes berapa tadi? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Wah, sama-sama yuk bacanya. Anak-anak punya Alkitab, cuma dibuka ya. Yohanes 3 ayat 16. Coba nih, ini vitamin juga nih untuk jiwa kita supaya kita selamat, supaya kita mengerti. Sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah ayat ini kita buat. Insya Allah, kalau sudah dibuang, Gulung lagi. gulung lagi, makan. Oh enggak, ini vitamin untuk jiwa kita. Kalau sudah, kita masukkan lagi. Ya, lalu boleh digulung-gulung, dikocok-kocok lagi. Besok mau ambil yang mana lagi nih, supaya diingat. Oh, firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita ingat. Besok ambil satu lagi. Mau ambil misalnya mana, yang hijau misalnya. Ambil yang hijau. Nah, masuk, kalau sudah baca masukkan lagi. Besoknya boleh ambil lagi. Nah, Ambil
Anak-anak mau nggak buat seperti ini? Shalom mau nggak? Mau. Mau. Caranya, anak-anak kan sekolah baru mulai kan ya. Ada buku yang masih ada sisa kertasnya, betul nggak? Masih ada yang nggak kepake. Anak-anak bikin ya, sediakan sedotan. Punya sedotan kan? Punya kan ya? Sedotan ambil 2 boleh, 3 boleh. Lalu anak-anak tulis dari Alkitab. Nanti Oma kirimin ya ayatnya, kasih Mami ya. Belajar buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku cari. Ku cari mana? Roma 12 ayat 12. Roma. Tuh, cari Roma 12 ayat 12. Lalu disalin pakai pulpen, tulis Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tulis. Cari lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Dapat baca ayat apa lagi? Oh, Efesus 6 ayat 1. Tulis. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, kalau sudah ayatnya sudah ditulis, digunting. Gunting, ting. Kalau anak-anak yang belum berani pegang gunting, ya, kalau guntingnya Mami besar, kamu boleh minta bantuan Mami atau Papi atau Koko, Cece untuk bantu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Shalom, ya, lalu digulung, lalu masukkan ke dalam sedotan, ya, lalu dikumpulin yang banyak. Shalom, di rumah ada adik kan? Ada. Shem boleh bantuin gunting kalau udah berani. Koko ada Koko kan? Ada. Boleh sama-sama kerjakannya. Lalu nanti ada yang gunting sedotan, ada yang motongin kertas, ada yang menulis. Mami boleh nggak bantuin? Boleh banget, Mami bantuin. Papi boleh nggak? Boleh, sama-sama. Kalau sudah jadi, bikin yang banyak, difoto ya. Ya, nanti dikirim ke Cici Sherlyn atau dikirim ke Oma, ke Cici Amoy. Boleh kirim. Nah, Oma, aku udah buat nih vitamin untuk jiwaku. Setiap hari nanti boleh diambil, baca. Nih, Cici ambil, Mami boleh ambil, Papi boleh ambil. Gitu ya. Nah, ini kita untuk kegiatan kita di rumah supaya ingat ayat firman Tuhan, ingat vitamin untuk tubuh, untuk rohani kita. Selain itu, aku baca Alkitab aja deh. Iya, pasti baca Alkitab. Kalau ini untuk kita buat, wah lucu ya. Yang banyak buatnya warna-warni boleh. Mau diwarnai boleh ya. Dan jangan lupa baca firman Tuhan. Kita mau belajar seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus ketika mengusir yang jahat dengan pedang. Tuhan. Oh, bukan dengan pedang roh, yaitu dengan firman Tuhan. Ya, dengan pedangnya kita ini bukan pisau, tapi firman Tuhan. Supaya hatinya yang keras jadi lembut, ya. Kita mau belajar firman. Oke, anak-anak semua, ini kegiatannya ya. Boleh dibuat lalu difoto. Nanti Oma tanya, selamat membuat aktivitas, ya, belajar menyukai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Shalom. Terima kasih, Shalom. Terima kasih. Oke. Nah, anak-anak, selesai sudah ibadah online kita hari ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Tante Nina ajak semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Kami mau belajar firman Tuhan lebih lagi, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa terus-menerus setiap hari kami membaca firman-Mu, agar jiwa kami, hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Lindungi kami, jaga kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat,
Masih di rumah aja, rajin cuci tangan pakai sabun. Pakai masker bila keluar rumah. Jaga jarak. Jaga kesehatan, makan makanan sehat seperti sayur, lauk, pauk, dan jangan lupa minum susu. Istirahat yang cukup, yang sedang libur boleh main, tapi atur waktu untuk bantu orang tua di rumah. Baca Alkitab dengan buku panduan renungan harian yang sudah diberikan, dan juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Ingat-ingat!